Yang di pertama untuk tesnya aku lulus Kak. Habis itu di skillnya aku gagal, kurang 2 poin. Sempat nyerah, tapi berjuang lagi. Di session ketiga sending, aku harus nunggu hampir 2 tahun. Kalau misalnya dibilang cewek cuma sedikit yang bisa berangkat, balik lagi rezeki masing-masing sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu, oke lah kalau begitu. Jumpa lagi bersama saya Rudi si PMI Korea Kreatif. Lihat lah teman-teman, sudah tahu kan di samping saya ini wele ada merah-merah menyala abangku. Kemarin tuh banyak yang request, Mas coba bikin video bareng cewek yang kerja di Korea. Oke lah kalau begitu ya kan. Saat ini tak bawakan langsung. Salam kenal Mbak ya. Iya. Terima kasih ya sebelumnya. Terima kasih sekali sudah tersanjung dengan saya. Sun Denim. Walah, enggak, santai lah. Oke lah, jadi ini langsung aja teman-teman. Perkenalan dulu Mbak. Oke, hai semuanya. Perkenalkan saya Devi. Saya asalnya dari Pati, Indonesia. Halo warga Pati. Apa kabarnya? Ya kan. Nah gini Mbak, dulunya itu proses kerja ke Korea bagaimana sih? Dan dapat informasinya bagaimana? Oh oke. Ceritanya panjang nih. Ya, nggak apa-apa ya, disingkat aja, yang detail-detail saja. Oke. Dulu itu ikutnya tuh dari LPK sih Kak. Awalnya itu tertarik sama kakak tingkatku, kakak kelas SMA aku di Korea, cowok. Nah, terus pengen ikut jejaknya dia, kok bisa sampai Korea gitu. Oh iya, terus? Gitu. Terus habis itu masuk LPK tahun 2018 kalau nggak salah. Iya. Tuh masuk LPK tapi sambil kerja Kak aku. Sambil kerja, terus aku pendidikan di LPK berapa ya? 1 tahun kalau nggak salah, terus ikut ujian. Waktu itu ujiannya tahun 2019, tapi nggak lulus Kak aku. Oh, sempat nggak lulus juga? Sempat nggak lulus, ya, perjuangannya panjang. Iya, oke lah. Terus habis itu nggak lulus, aku ikut lagi, terus lulus. Tapi kan waktu itu ada 2 tingkat ya, sama skill. Oh iya. Betul 2019 ya? Betul. Nah, yang di pertama untuk tesnya, aku lulus Kak. Nilainya 180. Iya. Lumayan ya. Terus habis itu di skillnya aku gagal, kurang 2 poin. Oh iya gitu. Iya. Terus? Gagal, kan di situ karena di tahap keduanya gagal, otomatis kita gagal nih. Gagal semuanya kan? Gagal semuanya ya, jadinya. Iya. Oke. Terus sempat nyerah, tapi berjuang lagi. Di ketiga? Di session ketiga aja, session ketiga. Iya. Tahun 2021 kalau iya. Tuh. Ikut lagi? Aku LPK lagi. LPK lagi? Ngulang lagi atau bagaimana LPK-nya? Aku ngulang lagi. Jadi emang karena sistem LPK kalau kita masuk, kita belajar lagi dari basic lagi. Tapi it's okay kan? Sebelumnya kita udah pernah, jadi saat ngulang lagi tuh kita udah terbiasa. Iya, berarti itu ada sistem perjanjian dulu kan dari LPK itu, semisal nggak lulus kita bisa mengulang lagi tanpa harus membayar, benar nggak sih? Iya, tapi sayangnya Kak, karena aku kan dulu kerja ya. Iya. Aku kerja di salah satu restoran fast food yang emang harus rotasi ke kota-kota lain gitu. Terus karena aku rotasi, aku pindah LPK. Oh, pindah LPK lagi. Iya. Aku pindah LPK, terus masuk di LPK yang baru itu, aku ikut sambil kerja lagi. Jadi pagi aku ke LPK, siangnya aku kerja. Oh. As always setiap hari. Jadi untuk teman-teman LPK itu hanya untuk proses pembelajaran. Bener ya kan? Sekali, betul. Bener kan? Untuk prosesnya kita sendiri. Nah, jadi untuk teman-teman yang gimana ya, yang tanya-tanya, Mas LPK itu bagaimana sih? LPK semisal saya ikut LPK A, apakah akan menjamin sampai berangkat kerja ke Korea? Jadi jawabannya belum teman-teman. Belum tentu. Contohnya Mbak Devi ini yang pertama gagal dan ikut lagi ujian, yang kedua lulus. Yang kedua ternyata lulus, tapi di sesi keduanya, di sesi kedua itu kan ada yang namanya tes skill. Ini harus benar-benar teman-teman. Tes skill ini hampir sama dengan ujian EPS topik. Dan ada satu lagi nanti untuk prosesnya pengecekan, yaitu adalah medical. Betul ya banget, kan? betul. Medical itu tidak kalah penting dengan tes EPS topik dan juga tes
skillnya tadi. Semisal satu nggak lulus ya itu tadi mengulang kembali dari nol lagi ya. Dari nol lagi Kak. Ya, terus setelah itu? Gitu. Jadi waktu 2021 tuh udah ikut lagi dan alhamdulillahnya iya. Itu lulus Kak. Ada tes skill nggak? Kebetulan nggak ada tes skill. Jalur langit berarti ya kan? Iya, ini udah jalur langit banget. Iya. Itu udah ya udahlah intinya pasrah ya. Iya. Lulus nggak lulus gitu. Yang penting aku udah berjuang lagi gitu. Dan alhamdulillahnya lulus Kak. Dan kebetulan yang ketiga ya kan? Iya, tapi di tahun tersebut itu kuotanya itu diturunkan Kak dari Korea. Oh, jadi yang kota dikit kemarin itu ya? Kota dikit itu. Jadi banyak banget yang pada mundur Kak jadinya. Iya. Satu LPK itu sebenarnya banyak banget ratusan. Tapi giliran udah masuk ke tesnya, itu yang berangkat tuh cuma puluhan aja Kak. Iya, termasuk banyak ini ya? Iya, aku tetap maju pokoknya. Nah ini ada isu katanya cewek itu kok lama untuk berangkatnya, itu benar nggak sih yang dialami mbaknya sendiri? Sebenarnya sih kalau kita ngelihat kayak gitu logika aja ya Kak. Iya. Rasionya kan lebih banyak cowok nih. Iya benar. Betul kan? Kalau misalnya dibilang cewek cuma sedikit yang bisa berangkat, sebenarnya balik lagi rezeki masing-masing sih. Menurut aku ya. Iya benar. Gitu. Benar banget. Jadi untuk kerja ke Korea itu tidak hanya cowok ataupun cewek, itu semuanya sama teman-teman. Cowok maupun cewek iya rezeki ya kan, gandeng rezeki tadi. Jadi itu kayak perbandingannya misalnya yang ikut cowok 100 nih Kak. Cewek itu yang ikut tuh cuma paling 10 orang. Ya bener banget. Jadi ketika lu dibilang kesempatan cewek cuma dikit, ngapain sih berani ikut? Nggak apa-apa karena gue merasa gue mampu. Iya gitu. bener. Pertama sih manifest aja sih, pikirannya dibuat positif, yakin bahwa lu bisa, berdoa yang pasti. Dan itu pasti bisa. Dan nyatanya saya bisa sampai sini. Sampai sini ya. Nah ini loh ya, jadi semuanya tergantung rezeki teman-teman. Cewek maupun cowok ya itu tadi kembali. Dan satu lagi, untuk teman-teman juga kemarin banyak ini yang menanya, Mas gimana sih jalur cepat untuk kita kerja ke Korea? Gimana ya? Ini loh ya. Minta restu orang tua gak sih Kak ya? Bener banget. Iya itu salah satunya. Itu salah satunya dan yang paling harus diutamakan juga. Iya. Gimana ya, jalur cepat itu wah sulit teman-teman untuk menjawabnya. Aku udah pernah tak buatkan beberapa video. Intinya nggak ada ya untuk jalur cepat, semuanya harus melewati proses. Iya, ya contohnya Mbak Devi inilah, tadi ujian udah lulus tapi tes skillnya tidak lulus, jadi itu semuanya gagal. Harus kita mengulang lagi dari awal. Dari ya kan? nol lagi. Tapi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya, perjuangan ya kan ya. Perjuangan, bener. Tapi nyatanya bisa gitu. Nyatanya bisa, iya. Oke, jadi itu Mbak, masih ingat gak sih dulu kan setelah lulus ada proses sending data. Nah kebetulan Mbaknya ini kan cewek, ya kan, cewek, ya memang jenis cewek ya kan. ini enggak, maksud saya itu kan cewek ya kan. Untuk pas sending data itu kan kita harus mengisi provinsi yang ada di Korea ada tiga pilihan, benar nggak sih? Ada 3 pilihan dan 3 pilihan pabrik juga. Itu masih ingat gak sih dulu mengisi apa saja, provinsi ataupun pabriknya? Ini nanti buat teman-teman gambaran, oh nanti misal ada teman cewek yang menonton ini, oh ini saya akan mengisi seperti Mbak Devi. Itu bagaimana? Dulu tuh ngambilnya, seingatku ya. Iya, seingat aja, iya. Plastik, kain apa sih maksudnya? Tekstil ya? Tekstil. Terus sama perakitan. Iya. Gitu. Yang populer itu tekstil teman-teman untuk cewek ya kan. Betul biasanya banget, cewek. Dan untuk provinsinya? Provinsinya aku dulu di Daegu. Terus di Gyeonggi-do. Terus yang satunya, aku lupa nih yang satu nih. Busan? Bukan. Seoul? Enggak. Ada daerah tengah pokoknya. Ya, oke lah. Jadi enggak apa-apa. Oke. Nah, setelah sending, dari sending sampai proses preliminary, itu berapa bulan jaraknya? Nah, ini kan cewek ya kan. Kembali lagi ke cewek ini loh teman-teman ya kan. Oke. Kita bandingin. Iya. Oke, aku dulu sending tuh 2000, aku tes itu 2021. Maza. 2021 aku tes di bulan Juni kalau nggak salah. Terus pengumuman kelulusannya ada di bulan Agustus kalau nggak salah, seingatku.
atau September gitu. Oke. Nah, itu kan udah lulus kan itu. Iya. Nah, udah lulus terus sending. Terus habis itu aku harus nunggu hampir 2 tahun, Kak. Hampir habis berarti ya? Hampir habis, bener banget hampir habis. Tapi ada keajaiban pasti. Nah, itu prosesnya luar biasa cepatnya, Kak. Maksudnya? Jadi itu waktu itu dapat SLC. Iya. Bulan Oktober. Di akhir bulan. Terus ada pengumuman 5 hari kemudian harus prelim. Gitu. Jadi nggak ada persiapan sama sekali buat prelim waktu itu. Berarti semisal kayak kita kan mau prelim itu harus mempersiapkan kayak SKCK semuanya gitu ya kan? Udah disediain dulu, Kak. Udah prepare duluan aku. Dari sebelum ada SLC juga. Karena aku udah yakin gitu. Berapa bulan sebelumnya itu? Apa? Berapa bulan persiapannya itu? Apa setelah sending? Enggak, 6 bulan. Kan itu ada batas waktunya kan? Iya, kan ada yang sesi pertama itu kan 1 tahun kan? Nah, selama 1 tahun itu aku belum ada prepare. Gitu. Iya. Jujur ya, ini aku belum ada prepare. Terus setelah malah yang kedua? Ke sesi kedua ini, masuk ke tahun keduanya, itu aku langsung prepare semua. Dari LPK juga langsung nyuruh, yuk disiapin. Karena waktu itu kebetulan di LPK aku, yang lulus tuh 3 orang, Kak. Cuma 3. Karena banyak banget yang mundur. Cowoknya 1, ceweknya 2. Lulus semuanya? Itu lulus semua. Cewek juga lulus? Iya. Udah di Korea? Sudah. Jadi 1 LPK tuh berangkat semua ini. Gitu. Rezeki ya kan? Terus di sesi keduanya itu kan sambil nunggu, kita buat SKCK, ya kan? SKCK semuanya nasional ya kan? semua persiapan udah disiapin gitu. Terus waktu SLC keluar, langsung itu minta legalisir. Enggak, minta legalisir dulu karena kan mintanya datanya terbaru, Kak, untuk legalisir. Gitu. Legalisir di SMA. Yang pendidikan terakhir. Iya, harus baru. Legalisirnya harus baru soalnya. Alah iya. Dulu gitu. Saya seingat saya loh ya, seingat saya cuman legalisir apa enggak menunggu itu ya saya dulu apa gimana? Lupa sih. Udah lama. Jadi harus terbaru gitu juga ya? Harus baru banget. Terus foto juga harus baru. Kalau foto ini wajib teman-teman. Wajib. Iya. Foto baru, legalisir juga harus baru. Jadi semua datanya juga kan yang SKCK itu kan harus, karena aku buatnya lebih dari 6 bulan nih, Kak. Iya. Jadi udah mati. Iya, makanya itu. Buat perpanjang lagi. Aku. Nah, iya itu makanya. Tapi alhamdulillahnya bisa diproses nggak ada 1 hari. Cepat ya? Cepat langsung. Oke. Singkat cerita ke prelim. Prelim berapa hari? Prelim aku 5 hari. Berapa ceweknya pas waktu itu? Ceweknya 10. 10? Ceweknya 10. Gratis kan? 10 gratis. Gratis. Di hotel ya? Iya. Di hotel. Salah satu tempat di Bogor. Oh iya. Setelah prelim menuju penerbangan, berapa bulan? Aku habis dari prelim penerbangan 1 bulan pas. 1 bulan pas? Pas 1 bulan. Sebelum lanjut penerbangan, ini kembali lagi ke pembelajaran. Boleh nggak sih? Untuk pembagian waktunya untuk belajar ya. Kalau aku sendiri ya, Kak, untuk sistemku sendiri karena aku juga waktu itu sambil kerja, jadi paginya aku ke LPK, pulang LPK itu jam 12 siang, jam 1 siang aku harus sudah kerja. Gitu. Jadi aku nyempetin buat nyatet kosakata itu aku taruh di notebook kecil gitu. Yeah. Jadi sambil kerja aku sambil baca. Nah, iya itulah. Gitu. Jadi emang penting banget sih, Kak, untuk kosakata banget. Jadi untuk teman-teman ini, ada nggak sih saran-sarannya pas lagi proses pembelajaran itu gimana sih? Kalau aku sendiri sih bagi waktu ya. Yang paling penting kita konsisten. Kalau emang kamu benar-benar niat banget, pasti ada waktunya untuk belajar gitu. Kamu bakal nyediain waktu untuk belajar. Dan gimana caranya kamu bisa menguasai itu. Aku dulu ya, kan ada per bab ya, Kak, ingat ya? Kan kita 2 buku ya, textbooknya ada 2. Itu per hari aku harus ngapalin bab 1 semua kosakata. Terus sama aku juga sendiri karena emang udah niat ya. Udah niat. Jadi abis pulang kerja belajar lagi gitu. Nekat ya. Iya. Paginya sebelum ke LPK belajar lagi tuh abis subuhan. Ya itu ya. Jadi untuk teman-teman jangan asal wah saya udah belajar terus
semangatin bener-bener. Harus ada niat, harus ada konsistensi. Iya. Contohnya Mbak Devi loh ya, tadi udah disebutkan ujian 3 kali. 1 kali lolos tapi di tes skillnya gagal. Ya itu tidak bisa, harus mengulang semuanya. Betul banget. Oke, lanjut ke penerbangan. Nah ini, penerbangan sampai di Korea tahun berapa berarti penerbangan itu? Aku sampai Korea 8 Desember 2023. Desember 2023? Berarti 1 tahun pas saat ini ya kan? Iya, betul banget. 1 tahun. Baru 1 tahun. 1 tahun pas teman-teman sampai di Korea sini. Betul. Ini kan sudah bulan 1, ya hitungannya pas 1 tahun lah. Betul banget. 1 tahun kayak di sini. Senang ya? Alhamdulillah sih Kak, luar biasa ya. Nah ini sampai di Korea, itu ada di Kebis ya, di penampungan. Betul. Itu. Berapa hari itu? Aku di Kebis 3 hari. Jadi di hari ketiga kita penjemputan dari Sajangnim. Saat ini udah kerja di pabrik apa? Aku kebetulan dapat pabrik wadah kosmetik packaging. Kamu seperti di Daiso itu? Enggak, langsung dari brandnya. Iya. Karena nggak boleh nyebut brand ya. Oh iya. Oke, siap. Jadi ini plastik ya hitungannya? Ada kaca juga, karena kan kalau kosmetik di Korea kan bahannya, wadahnya ada yang dari kaca, ada yang bukan plastik tapi semi. Kaca yang semi plastik gitu. Nah ini, untuk pertama kali sampai Korea, sampai di pabrik khususnya, itu kaget gak sih untuk sebagai cewek? Enggak sih Kak. Gimana ini ya? Ceritanya buat teman-teman ini ya kan. Benar gini aja. Yang pertama kali sampai di pabrik, ada senior gak gitu aja? Oke, senior ada. Oh ya, cewek apa cowok? Cowok ada. Oh gabung, cewek cowok. Ada. Setelah itu sampai di pabrik, apa hari pertama ataupun aktivitas pertama kali, masih ingat gak sih? Aktivitas pertama kali aku ngecek produk gagal. Di pabrikku sendiri itu ada 4 divisi. 4 tempat. Ada pembuatannya itu ya, produksinya, iya, soalnya itu langsung Kak. Jadi dari pembuatan dasar sampai pengemasan terakhir. Oh, jadi satu pabrik semuanya? Iya, satu pabrik semuanya. Gitu. Biasanya kan kalau Korea itu kebanyakan dibagi ya kan. Misal pabrik A bikin yang pertama, yang kedua bikin penyasangan ataupun ketiga pengepakan ya kan. Kalau di situ langsung jadi satu ya. Langsung, soalnya itu nanti langsung didistribusiin juga. Berarti bosnya ini puas serakah ya kan? Enggak sih. Kebetulan sendiri nih, memang pabrikku itu salah satu brand ternama Kak. Iya. Jadi langsung produksi sendiri gitu ya? Iya, betul banget. Jadi dia bukan hanya ada di kosmetik, tapi juga kayak ada di ban. Nah untuk kakak sendiri, ini bagian apa untuk pas kerjanya? Aku sendiri. Saat ini apa tetap Gomsa tadi? Aku Gomsa plus Pojang Kak. Saat ini juga? Iya. Seterusnya itu ya? Sebelumnya aku ada di base. Di base itu jadi kita tuh masang produk mentahnya untuk di cutting. Masuk ke mesin, nunggu keluar nanti bagian yang Pojang sama Gomsa. Nah aku dulunya masang. Iya. Gitu. Itu sekarang berarti nggak pegang mesin ya? Untuk Gomsanya? Enggak, sekarang aku cuma Gomsa aja ya? Gomsa aja. Untuk mesinnya berbahaya nggak sih? Untuk kebetulan ya, karena kan semua pabrik pasti beda-beda. Iya, beda-beda. Di pabrik. Kalau di pabrik aku sendiri sih alhamdulillah aman. Semisal berbahaya itu pasti ada safety-nya teman-teman. Dan semisal berbahaya juga, kita sendiri yang harus itu inisiatif untuk menjaga diri. Betul. Bener ya kan? Kalau kerja cewek maupun cowok itu di Korea tidak ada yang membanding-bandingkan. Oh ini kamu cewek, oh ini kamu cowok, harus kerja seperti ini. Tidak ada. Semuanya sama. Bahkan saya dulu sudah buatkan videonya pas cewek pengelasan. Nah ini, cewek di pengelasan. Ada juga yang di shipbuilding. Shipbuilding itu, wah cewek, aku lihat cewek di pengelasan, bahkan di pengecetan yang shipbuilding. Sering lihat nggak sih? Iya, ada. Ada ya kan? Ada benar Kak. Makanya itu. Mungkin nanti lain waktu lah, semisal ada kesempatan saya akan coba ke teman-teman shipbuilding ataupun yang E7 galangan kapal, bagaimana keadaan di sana ya kan? Semoga saja. Semoga ya, nanti ada lah. Ini Mbak, ada nggak sih keluh kesahnya selama 1 tahun ini di pabrik Korea? Oke, untuk keluh kesahnya mungkin kalau yang nggak terbiasa ya Kak ya, pasti yang pertama capek. Oh. Apalagi kan kalau Korea tuh kerja tuh harus
pali gitu. Nah, iya kan. Iya, jadi cewek juga ada pali-palinya ya. Semua kan, Semua ya. nggak ada apa ya perbedaan antara cowok atau cewek harus pali-pali, nggak. Emang semuanya gitu. Emang kita kerja di Korea. Yang pertama itu kecepatan sih Kak. Nah, bener kan? Ya. Harus jadi, satset gitu kan. Iya, bener banget. Ya bener, emang itu faktanya teman-teman. Pali-pali itu udah nggak asing. Iya. Kebanyakan ya 99% pabrik semuanya seperti itu ya kan ya. Nah ini untuk masalah makanan. Jadi untuk makannya sendiri bagaimana untuk di pabrik? Kalau kebetulan di pabrikku sendiri itu untuk yang Muslim, alhamdulillahnya dipisah Kak. Oh, berarti pengertian ya? Iya, jadi kita nanti misal itu ada kandungan B2-nya, itu langsung dipisah gitu. Jadi dibilangin itu nggak boleh ya, jangan ya pakai yang ini gitu. Nanti diambilin sama imonya. Iya. Jadi ya bagus berarti, bagus. Untuk makannya setiap kali di pabrik apa semisal libur gitu tidak? Kalau misalnya makan itu kebetulan dari pabrikku itu cuma untuk makan siang Kak. Oh, selebihnya masak sendiri? Selebihnya masak sendiri. Dan bisa masak? Alhamdulillah. Ya kan? Cewek lo ya, makanya tak tanya teman-teman. Bisa. Alhamdulillah. Tapi saya yakin cewek maupun cowok kalau sudah di Korea ini pasti bisa. Minimal goreng telur ataupun masak mie rebus ya kan? Minimal itu banget, guys. Pokoknya enggak ketinggalan. Terus saya yakin lah kalau enggak di Korea saja, mungkin di berbagai negara juga ada. Ilmu kepepet itu udah mengalahkan semuanya. Udah enggak ada kata enggak bisa, itu enggak ada. Betul. Iya kan? Betul banget Kakak. Oke, ini yang terakhir. Boleh nggak sih di-share biaya? Biaya dari awal sampai proses penerbangan sampai bekerja di Korea ini berapa sih untuk Mbak Devi? Kalau untuk aku secara pribadi ya, ini disclaimer ya. Iya. Soalnya semuanya tempatnya itu pasti beda-beda sih. Beda, iya, benar banget. Kalau untuk aku sendiri untuk pendidikan kurang lebih 5 juta. Iya. Itu untuk pendidikan. Terus nanti waktu mau ujian dan lain-lain sampai penerbangan ya, langsung aku singkat aja. Itu kurang lebih nanti udah sama pendidikan totalnya 20 sampai 25 maybe. Itu udah termasuk sangu pribadi ya. Iya. Soalnya nanti waktu kalian ke Korea kan otomatis harus bawa sangu nih. Wangbon. Nah, ditukarkan wangbon itu teman-teman. Pesan-pesan ada nggak sih buat teman-teman khususnya yang cewek yang menonton ini nanti dari Mbak Devi? Cewek loh ya. Oke, buat semua teman-teman ya yang cewek. Aku bilangin jangan pernah putus asa. Jangan pernah kalian tuh merasa, wah cewek tuh kayaknya kesempatannya cuma kecil aja gitu. Enggak loh Kak, enggak. Kenapa? Karena semuanya itu nyata sih ya. Perbandingannya cowoknya 100, ceweknya yang ikut cuma 20. Tapi itu bisa aja, 20 itu berangkat itu bisa gitu. Bisa. Cowok juga bisa gagal. Ini bukan nakut-nakutin, sorry. Bukan nakut-nakutin. Ada cewek bisa berangkat, cowoknya gagal. Jadi enggak merasa wah cewek pasti gagal. Enggak. Nyatanya saya ada di sini. Banyak kok cowok juga yang enggak bisa berangkat ya kan. Dan itu Kak, nilai. Bener. Nilai meskipun kalian dapat nilai sempurna, itu tidak menjamin bahwa kalian bisa berangkat. Bener ini banget. Nyata. Iya bener banget teman-teman. Bener banget. Jadi pinter ataupun kurang pinter itu enggak jaminan. Betul. Yang penting konsistensi untuk belajar. Niat, yakin, minta doa orang tua, doa ibu. Beneran. Karena dulu sebelumnya mamaku itu agak keberatan gitu karena aku perempuan gitu. Untuk berangkat ke Korea agak nggak boleh gitu kan. Tapi setelah akhirnya ibu bilang ya udah mama ikhlas gitu. Dan alhamdulillah di situ gila jalannya terbuka sangat-sangat cepat sekali. Gitu loh ya teman-teman. Harus meminta restu ke orang tua. Banget. Konsistensi belajar dan tetap semangat, positive thinking. Harus tetap semangat kawan. Oke lah kalau begitu lah. Ya kuwi teman-teman. Cewek kerja di Korea Selatan. Oke lah kalau begitu. Jika ada pertanyaan lagi silakan isi di kolom komentar. Wes apa aja langsung aja. Dan IG-nya apa? Boleh di-share apa media sosialnya? Oh boleh IG aku. Mau ada di sini kah? Oke siap. Ada Oceana Dev. Jika tanya-tanya ke Mbak Devi langsung aja diserang teman-teman. Boleh DM. Dan boleh. Udah keluarga belum sih? Belum kebetulan. Lah ya kan wes langsung gas Mbak Devi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.